Halo, siang, Bliss Friends. Ketemu lagi setelah sekian lama, berapa bulan ya? Ada 4-5 bulan nggak ketemu. Di sini saya dengan satu teman baru kita, Bliss Friend juga, yang nemenin untuk ngobrol di tahun baru 2026 ini. Li, Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya selamat tahun baru. Jadi kita di sini ngobrol-ngobrol santai saja ya. hmm, Nah, paling kalian pernah nggak sih ada pengalaman tentang kantor yang kurang baik, dalam artian tuh tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Contohnya hak kalian tidak dipenuhi. Mungkin kalian pernah merasakan itu? apa ya? Ntar Bliss Friend. Nanti kalau ada suara-suara aneh atau di luar dari yang pembicaraan kita, tolong hiraukan ya. Soalnya ya seperti itulah kondisi 2026 sekitaran ini lumayan rame ya. Bentar. Terus ya gimana Li? Oke, Kantor? paling aku ngobrolin masalah sedikit pengalaman yang pernah aku alami. Itu kebetulan Oh bentar. Berarti 2026 ini baru ya? ya Kantor baru? dong, Oh. 2026 tahun baru, kerjaan baru. Oh, amin. Harapan baru ya. Ya, mungkin Kok mungkin? Harus dong. harus. Kenapa Jadi kita gimana, harus gimana positif. ceritanya? Ya, jadi di tahun 2026 ini aku baru join di salah satu perusahaan. Jadi mungkin tidak bisa disebutkan perusahaan apa, tapi pengalamanku itu mungkin tidak enak ya, karena yang pertama di situ aku di hire sebagai salah satu HRD, dan kalian tahu kan tugas HRD itu sebenarnya apa. Ya, jadi hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh perusahaan itu tidak dipenuhi. Nah, mungkin dari kalian biasanya ada solusi atau mungkin sharing-sharing masalah ini yang sering kalian alami di pekerjaan. Sebentar. Kalau boleh dibantu, nggak paham ya. Sayanya nggak paham. Jadi boleh tanya nggak sih untuk hak dari yang dimaksud itu kira-kira hak apa ya? Hak karyawan atau hak untuk posisi yang baru nih, Li? Oke, jadi hak di sini yang dimaksud adalah harusnya kan sebelum kita kerja itu sudah ada kontrak atau kejelasan dari perusahaan ya. Nah, salah satunya yaitu status kontrak. Sekarang kan kalau sesuai regulasi itu kan memang ada dua ya, PKWT dalam artian perjanjian kerja waktu tertentu, dalam artian ini perjanjian kerja kontrak. Lalu yang satunya adalah PKWTT, ini sebaliknya ya, yaitu perjanjian waktu tidak tetap, dalam artian menjadi karyawan tetap lah gitu. Jadi di awal itu tidak dijelaskan kita akan menjadi PKWT atau PKWTT. Mungkin lebih mudahnya kita sebutkan sebagai pegawai kontrak atau pegawai tetap, seperti itu. Jadi tidak ada kejelasan di sana. Selanjutnya mengarah ke hak kita. Jadi kita sebagai karyawan kan punya hak ya. Salah satunya yaitu masalah BPJS. Ini sangat penting bagi kita sebagai karyawan, dan perusahaan juga harus wajib memenuhinya. Jadi mungkin saya bisa sebutkan bahwa ini perusahaan yang red flag dalam artian tidak ada kejelasan tentang karyawannya, tidak ada BPJS. Nah, ini BPJS-nya itu BPJS kesehatan tidak ada, BPJS tenaga kerja tidak ada juga gitu. Sehingga aku cukup bingung nih di sana, ngapain aku di hire gitu. Jadi sampai saat ini aku sedang mencari cara untuk bagaimana perusahaan bisa menaati aturan tersebut gitu. Bentar. Boleh tanya nih ya, mungkin dari Bliss Friends sendiri juga mungkin ada yang pengen tanya atau apa, silahkan nanti tulis di kolom komentar aja. Kalau yang untuk masalah kontrak maupun BPJS dan lainnya sebelum di hire atau direkrut, dipanggil kerja, itu udah ada omongan atau penjelasan dulu belum ya, sampai akhirnya
Lia bisa masuk dan menerima untuk pekerjaan baru ini, seperti itu sih. Aduh, itu ada suara background, tolong hiraukan teman-teman ya. Ya, mungkin itulah salah satu kesalahan aku ya. Jadi aku merasa perusahaan di Indonesia sudah cukup menaati peraturan yang ada, sehingga aku tidak menanyakan hal tersebut gitu. Jadi orang tersebut hanya menginformasikan, oke, saya terima kamu dengan gaji sekian, namun tidak dijelaskan apakah ada BPJS atau tidak. Tapi pikiran aku sejauh aku kerja itu perusahaan pasti ada BPJS gitu, sehingga aku tidak menanyakan hal tersebut. Baru aku join hari pertama itu aku baru tahu dari beberapa karyawan lain bahwa memang di sini tidak ada BPJS. Dan sebenarnya perusahaan ini sudah berdiri cukup lama ya gitu, dan karyawan juga sudah ada puluhan tahun gitu. Aku yang cukup bingung itu sih, kenapa mereka tidak menuntut haknya gitu. Oh, terus untuk posisi kamu yang sekarang ini, Li, kamu ada hak atau kewenangan nggak sih untuk kamu bisa urus ini semua? Dan terus kira-kira kenapa sih dari tim ataupun karyawan di sana itu sampai tidak mau, alasannya kenapa sih mereka nggak mau untuk ngurusin ribet untuk urusan kayak gini? Kan itu kan eh, kewajiban perusahaan untuk mereka. Dan eh, kalau aku kalau dapat perusahaan seperti itu ataupun masuk di perusahaan, pastinya kan kita butuh asuransi kan, perlindungan kan. Kita kerja kan bukan sekedar kerja. Bener nggak sih Bliss Friend? Kalau kerja kan nggak cuma kerja cari duit doang ya, tapi kalau sakit ataupun apa itu pasti butuh ditanggung juga dong gitu. Masa udah kerja capek-capek nggak ada tanggungan atau kewajiban dari perusahaan. Nah, kira-kira kalau dari Lia sendiri untuk BPJS maupun yang kayak gini itu hak dari karyawan sendiri, ada kewenangan apa sih yang dia bisa lakukan? Oke, jadi thank you pertanyaannya. Kewenangan itu kalau sebagai HRD memang kita harus wajib ya membantu beberapa hak karyawan untuk disampaikan kepada direksi. Nah, saat ini aku sedang membuat salah satu presentasi atau dokumen yang akan aku ajukan ke direksi. Yang pertama itu mengenai dasar hukum kenapa sih perusahaan harus ada BPJS. Nah, terutama kan itu dulu. Jadi dari direksi wajib tahu apa sih peraturan yang saat ini beredar. Hiraukan teman-teman. Oke. Agak ke-trigger nih suara. Maafkan. Di sini kan udah dikasih tahu kalau di sini itu ramai sekali ya, 2026 itu sesuatu yang ramai. Oke. Jadi itu dasar hukum yang harus aku sampaikan ke direksi. Lalu yang kedua mungkin jumlah potongan yang harusnya direksi tahu bahwa memang dari BPJS tenaga kerja sendiri itu ada 4 ya teman-teman. Itu ada jaminan hari tua, lalu ada jaminan kematian, lalu ada jaminan kecelakaan. Nah, yang satunya itu jaminan untuk kehilangan pekerjaan. Jadi dari perusahaan itu kurang lebih ada beberapa persen, dan mungkin dari karyawan juga akan dipotong gajinya untuk masa depan kita. Jadi itulah 4 komponen yang biasanya perusahaan harus taati ya. Jadi kalau untuk JKK atau jaminan kecelakaan kerja itu memang ada beberapa kategori. Mungkin teman-teman sempat tanya nih, kok aku di perusahaan ini potongannya beda dengan perusahaan yang sebelumnya. Jadi mungkin ada tambahan sedikit informasi ya teman-teman. Itu kalau untuk JKK atau jaminan kecelakaan kerja itu ada tingkatannya. Mungkin dari yang agak rendah, lalu ke rendah, lalu sedang, lalu tinggi. Nah, teman-teman tinggal lihat nih industri apa yang perusahaan kalian jalani gitu. Nah, kebetulan aku di industri yang sedang teman-teman. Jadi itu di 0,89 atau di 1,27 seperti itu. Jadi dari perusahaan itu berbeda-beda teman-teman. Jadi nggak semuanya sama untuk JKK-nya gitu sih. Oke.
Berarti untuk tahu itu JKK atau jaminan kecelakaan kerja perusahaan itu masuk ke rendah, sedang atau tinggi itu dilihat dari apa ya? Eh, Nah, mungkin sedikit tambahan informasi, kita bisa tahu dia masuk dalam kategori apa itu dari, kalau sekarang mungkin NIB ya, lebih oh, gampangnya izin usahanya lah gitu, pendaftaran perusahaannya lah hmm, gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat resiko usahanya di sedang, tinggi atau rendah. Tapi teman-teman tidak usah bingung masalah JKK ini, karena dari BPJS sendiri yang akan ngeklaim lah ini perusahaan masuk dalam JKK apa. Jadi dari mereka yang akan konfirmasi apakah kita sedang, tinggi atau rendah gitu. Jadi teman-teman tidak usah ambil pusing lah untuk masalah kategori yang di JKK ini. gitu. Oke, berarti itu semua tanggung jawabnya dari perusahaan ya harusnya ya. Betul, betul. Oke, berarti masukkan lagi ya teman-teman, please friend semuanya. Jadi perlu dilihat dari NIB. Nanti bisa ditanya, jangan lupa juga pelajaran dari Lia. Jadi kalau ada teman-teman yang pertama kali dapat kerja atau di interview, di wawancara lah ya ngomongnya, tanya jawab itu tanya sebanyak-banyaknya, khususnya basicnya ya, dasarnya ya. Jadi kayak kontrak kerjanya itu seperti apa, apakah itu jadi pekerja tetap atau pekerja kontrak, terus masa kerjanya itu kayak masa uji ya, percobaannya ya. Biasanya sih setauku ya Bliss Friend itu 3 bulan ya kalau Betul. percobaan ya. Betul, betul, Nah betul. setelah 3 bulan baru setelah itu masuk ke karyawan tetap. Betul. Nah nggak tahu nih, soalnya setauku juga sekarang nggak sedikit ya, kita nggak ngomong nggak semua, bukan semuanya ya, tapi nggak sedikit dan nggak sedikit juga perusahaan yang melakukan kontrak secara Betul. terus menerus ngomongnya, mau dievaluasi dulu, Betul, betul, tapi betul. ternyata terus kontrak, terus setelah itu pas dievaluasi kontrak lagi. Nah ini yang perlu dipertanyakan nih. Jadi dari awal Bliss Friend juga bisa tanyakan, kontrak perpanjangan ini akan berlaku berapa lama. Misalnya setauku juga, ini semuanya setauku ya Bliss Friend, kontrak perpanjangan itu hanya dilakukan 2 kali saja. Untuk yang ketiga kalinya biasanya sih sudah ada penetapan ya, apakah itu dilanjutkan menjadi karyawan tetap atau pemutusan kerja seperti itu. Ya itu sih, itu setahu, karena saya bukan HRD, jadinya mungkin kalau pengen tahu mengenai banyak kegiatan-kegiatan mengenai kayak gini ya mungkin tanyakan ke HRD si Lia ini nih yang lebih paham. Oke, kalau kayak gitu boleh tahu nggak Li, kan posisi kamu sekarang di HRD toh, untuk yang perusahaan yang sekarang rame ya di sekitar ya, Iya. tolong. Mungkin teman-teman kita tuh lagi di kandang ayam kalau kalian mau tahu ya. Sehingga mohon maaf nih banyak suara-suara yang lewat dari kita gitu loh. Benar. Ya jadi tolong hiraukan saja. Eh, kalau kayak gitu untuk posisi kamu nih sebagai HRD sekarang, eh, apa sih proses yang harus kamu lakukan untuk menolong perusahaan lah ibaratnya, soalnya kan kamu direkrut di perusahaan ini sebagai HRD dan kamu lihat bahwa di sini ternyata karyawan tim itu nggak ada yang mendapatkan perlindungan kesehatan maupun jaminan mereka. Proses apa yang kamu lakukan saat ini, tahapannya seperti apa, kesulitanmu seperti apa? Oke, jadi thank you pertanyaannya. Yang pertama mungkin tadi ada sedikit revisi atau tambahan ya untuk masalah PKWTT atau pegawai kontrak. Nah, kalau teman-teman sekarang alami itu seharusnya kalau kalian sudah berkontrak 1 tahun itu tidak boleh ada masa percobaan. Nah, itu tambahan untuk kalian. Jadi tolong hati-hati ya teman-teman pada saat kalian mau menandatangani suatu dokumen atau kontrak, lebih baik dibaca. Dan sekarang kan kita banyak sumber informasi. Nah,
mungkin dipastikan dari sana. Jadi kalau untuk pegawai kontrak itu tidak boleh ada masa percobaan 3 bulan. Jadi kalau mau perusahaan itu mengambil 2 langkah. Apakah ada masa percobaan tapi harus karyawan tetap selanjutnya, atau memang harus dikontrak 1 tahun. Nah, kalau masalah kontrak sesuai regulasi yang kita punya sekarang ya, itu maksimal 5 tahun teman-teman. Jadi kalian kalau setelah 5 tahun tetap masih di kontrak, kalian wajib tanyakan itu ke bagian HRD atau bagian terkait di perusahaan kalian. Jadi tunjukkan saja regulasinya gitu. Karena di regulasi itu maksimal 5 tahun dihitung dari kalian pertama kali masuk. Dan jika kalian cek sekarang kontrak kalian itu ada masa percobaan, itu akan batal demi hukum. Jadi kalian memiliki posisi yang cukup kuat kok, jadi tidak usah takut. Ya, tetap pasti ada resiko lah dari pribadi masing-masing, karena kan kalian ibaratnya tanya nih ke perusahaan gitu. Tapi itu wajib ditanyakan teman-teman, itu kan hak kalian. Jadi kalau kalian tidak ada masa percobaan, itu kontraknya maksimal 5 tahun. Sedangkan kalau masa percobaan benar tadi 3 bulan maksimal, seharusnya sesuai regulasi. Jadi setelah 3 bulan harusnya perusahaan langsung memutuskan memakai karyawan ini atau tidak. Tapi kan sekarang Indonesia masalahnya ini ya teman-teman. Kalian tahu lah, benar seperti yang dibilang tadi. Harusnya sesuai regulasi 3 bulan. Tapi ada saja perusahaan yang nyeleneh lah, dalam artian evaluasi 3 bulan lalu ditambah lagi 3 bulan atau sampai kapan tidak ada kejelasan. Nah, itulah teman-teman yang kalian harus hati-hati gitu sih. Nah, masalah langkah yang tadi di perusahaan yang saat ini aku ada, itu saat ini aku sedang mengumpulkan beberapa informasi data dokumen karyawan sehingga aku tahu nih berapa jumlah karyawan yang ada di situ. Selanjutnya aku sedang membuat presentasi. Salah satunya di dalamnya yang tadi yaitu dasar hukum mengenai BPJS. Lalu yang kedua mengenai jumlah potongan BPJS apa saja dan programnya seperti apa. Dan mungkin teman-teman harus sadar ya, jadi kita sudah ada BPJS itu dari awal harusnya gitu. Mungkin kalau di regulasi ya minimal 6 bulan kerja kita sudah dapat BPJS. Itu ada regulasi dan ada pasalnya. Mungkin kalian nanti bisa cari. Lalu selanjutnya aku akan sampaikan sih masalah resiko yang akan dihadapi perusahaan jika memang perusahaan tetap memilih untuk tidak ada BPJS. Mungkin kita kan nggak tahu ya teman-teman apa yang akan terjadi di depan. Contohnya mungkin ada kecelakaan kerja. Jadi perusahaan harus wajib memberikan semua biaya yang dikeluarkan, ya santunan, biaya, pokoknya semuanya di luar BPJS itu akan lebih banyak gitulah teman-teman. Contohnya seharusnya sudah di cover BPJS 100 juta. Nah, perusahaan mungkin akan 2 sampai 3 kali lipat dari itu gitu, teman-teman. Jadi, aku sedang berusaha untuk berdiskusi dengan beberapa direksi masalah resiko yang akan dihadapi perusahaan. Jadi, doakan saja ya teman-teman, dengan kehadiran aku di perusahaan ini bisa merubah mindset mereka sehingga setidaknya mereka mendaftarkan BPJS TK dulu lah, tenaga kerja dulu lah untuk karyawan yang lama gitu. Karena memang sudah ada yang sampai 15 tahun, 10 tahun tidak ada BPJS, dan aku nggak tahu nih sampai sekarang mereka kenapa tidak menanyakan hal itu. Apakah mereka takut dalam artian takut dipecat, atau memang takut kena sanksi kalau menanyakan hal tersebut, atau mereka memang sudah di zona nyaman saja, ya udah terima saja, toh gajinya juga nggak dipotong gitu sih. Tapi kalau aku sendiri teman-teman nggak bisa sih. Jadi aku pertama masuk aku langsung mendengarkan apa sih keluh kesah karyawan saat ini gitu, salah satunya di BPJS gitu teman-teman. Bentar, zona nyaman nggak dilindungi. Betul. Kesehatannya itu menurutku ya itu bukan zona nyaman. Antara nggak mau repot atau takut kehilangan pekerjaan, ya itu wajar sih kalau takut kehilangan kerja. Tapi itu bukannya harusnya yang takut itu perusahaan ya, soalnya kan mereka ibaratnya tidak melakukan kewajiban yang harusnya mereka berikan kepada karyawan. Harusnya yang takut itu perusahaan, bukan karyawan. Jadi ini malah kebalik ya, selama ini mindsetnya kita ya sebagai pekerja kayaknya harus betul harus diubah diubah. Jadi nggak perlu takut gitu, nggak perlu takut atau khawatir, karena memang itu hak yang harusnya
kita atau kalian Bliss Friend dapatkan di perusahaan perlindungan kesehatan Betul. maupun tenaga kerja Betul. yang wajib diberikan oleh perusahaan itu. Jadi harusnya nggak takut ya perusahaan, bukan? Iya betul. Nah inilah yang saat ini terjadi di Indonesia ya teman-teman semuanya. Jadi memang beberapa karyawan tuh tidak berani lah speak up masalah ini. Tapi kalian tuh nggak perlu takut sebenarnya. Ya memang perusahaan mungkin punya kuasa ya. Tapi kan kalian dalam artian sekarang ada medsos kan. Begitu ada medsos, kalian sudah lapor ke pihak terkait tapi tidak ditindaklanjuti. Kalian punya medsos, berkuasa saja di medsos. Sehingga itu yang membuat beritanya naik gitu. Sekarang kan kita lebih mudah teman-teman daripada zaman dulu gitu. Jadi apabila kalian dipaksa suatu hal, kalian bisa bicara kok gitu loh. Jadi kalian nggak usah perlu takut. Masalah kehilangan pekerjaan itu resiko teman-teman gitu. Jadi kalau kalian diperlakukan perusahaan kalian dengan cara seperti ini dan kalian nyaman, ya sudah, sampai kapan perusahaannya akan berubah gitu lah. Karena tidak ada satu karyawan yang akan melaporkan hal ini atau mungkin speak up masalah ini gitu sih. Sehingga kehadiran aku di sini aku cukup tegas ya teman-teman. Jadi aku akan coba ke direksi untuk naikkan masalah BPJS ini dan diskusi, dan keputusan kembali lagi kan ada di direksi teman-teman. Jadi sehingga aku menunggu nih apakah direksi akan mendaftarkan atau tidak. Nah itulah yang menjadi PR aku saat ini sih gitu. Bagaimana bisa memperjuangkan hak-hak karyawan yang saat ini ada, karena memang kebetulan teman-teman ini karyawannya ada kurang lebih 150-an orang. Ya, dan sampai saat ini aku juga bingung sih. Oke lah, pemerintah ada regulasi mewajibkan BPJS, tapi inilah kekurangan di pemerintahan kita ya, tidak ada evaluasi. Jadi seharusnya pemerintah itu kayak nge-track gitu loh, ini perusahaan masih berjalan atau tidak, ada karyawannya atau tidak. Itulah yang saat ini menjadi masalah sih menurutku. Jangan sampai ada kecelakaan kerja barulah muncul masalah. Oh ini PT, kita contohkan sekarang lah kayak masalah bencana di luar sana, di Sumatera lah bisa kita sebutkan. Itu kan sebelum ada bencana kan otomatis izinnya sudah terbit, sehingga pemerintah harusnya melihat, kan teman-teman bisa tahu ya, dari perusahaan juga harusnya melaporkan gitu loh. Kalau memang perusahaan tidak melaporkan, ya evaluasi dari pemerintah seperti apa. Jangan sampai ada bencana seperti ini baru pemerintahnya bertindak gitu sih teman-teman. Jadi aku kadang-kadang agak gregetan juga sih gitu. Maksudnya oke lah kalian sudah dikasih izin, tapi ya setelah itu ya evaluasi gitu sih teman-teman. Mungkin ada pengalaman atau masukan dari kalian atau kasus yang serupa mungkin. Jadi kalian nggak perlu takut sih menurutku ya. Tapi kalau kehilangan pekerjaan itu pasti, dan nanti akan ada gantinya kok teman-teman. Kalian percaya saja gitu loh. Kita kan beragama, dalam artian kita punya, memang kita berdoa dan berusaha ya teman-teman. Tapi nggak usah perlu takut, karena memperjuangkan hak kita sendiri itu wajib gitu loh. Siapa lagi yang akan memperjuangkan orang lain, mana peduli gitu loh. Gitu sih. Percaya 2026 hal yang baru terjadi. Betul. Kejadian baru terjadi. Betul. Semoga lancar ya. Tapi satu lagi pertanyaan. Oke. Untuk yang BPJS TKD ini, tenaga kerja, itu butuh berapa lama prosesnya sih, Li? Kalau secara ini ya, secara HRD untuk menindaklanjuti misalnya ya, ini sebelum penutupan ya, Bliss Friend. Kalau seandainya nanti Bliss Friend ada pertanyaan atau mau dilanjutkan lagi untuk hal-hal ke HRD-an ataupun ketenaga kerjaan ini, boleh nanti usul, kita nanti akan undang si Lia ini untuk ngobrol lagi. Kalau dari direksi semuanya udah setuju nih, Li, semuanya udah oke. Terus data karyawan juga semuanya sudah terdata oke, semuanya udah masuk semuanya. Itu butuh berapa lama, Li? Nah, mungkin kalau masalah pengajuannya itu ya kurang lebih 14 hari lah gitu. Yang paling sulit adalah mengkombinasi data karyawan dengan yang sesuai ya. Karena mungkin ya masih ada perusahaan yang menggaji karyawannya dengan di bawah UMR. Sehingga itulah yang menjadi titik temuku lah intinya. Tidak semua perusahaan itu menaati peraturan yang ada. Lalu juga masih ada hak karyawan yang tidak dipenuhi.
Salah satunya BPJS. Selain itu mereka juga masih di bawah UMR. Nah, mungkin itu yang menurutku sampai saat ini menjadi masalah sih, karena kan memang kalau sudah didaftarkan BPJS itu perusahaan wajib menggaji karyawannya minimal UMR atau UMP lah gitu. Dan kita banyak menjumpai perusahaan yang masih menggaji karyawannya di bawah UMP gitu sih. Jadi kalau masalah proses, sebenarnya proses itu sekarang serba online ya, cepat gitu loh. Cuman yang menjadi titik berat adalah kembali lagi ke perusahaannya gitu. Apakah perusahaan tersebut mau menggaji karyawannya minimum UMP atau memang sesuai aktualnya? Mungkin bagi kalian awam ya hal ini gitu. Mungkin kalian bingung, gajiku kan belum ada UMP, kok mereka melaporkannya UMP? Nah, mungkin ini bisa ditanyakan ke HRD kalian. Kalian wajib kok ditanyakan. Harusnya dari HRD atau direksi ada sosialisasi ke kalian gitu. Masalah kalau memang gaji kalian masih di bawah UMP, tapi yang dilaporkan tetap UMP di BPJS itu sih gitu. Oke, paham. Sepertinya menarik ya untuk masalah HRD ini gitu. Ini baru satu pembahasan mengenai BPJS ya. Ya, mengenai hak karyawan lah. Hak karyawan lah. Sebenarnya hak karyawan itu kan Banyak ya. Belum lagi kita bahas cuti. Belum lagi kita bahas yang lain-lainnya gitu kan. Pokoknya ada saja deh tindakan-tindakan nyeleneh antara karyawan dan perusahaan gitu. Nah, kebetulan aku dapat perusahaan yang red flag gitu loh. Dan aku harus terjun di situ, dan semoga saja ini bisa membantu karyawan yang lain gitu. Mungkin semoga kalian tidak mendapatkan pengalaman yang tidak enak ini. Jadi mungkin pertama, benar tadi disampaikan di awal, harus memastikan dulu ketika kita interview, tanyakan sejelas-jelasnya. Karena kan aku pernah nih ada orang yang kasih tahu bahwa kita interview itu kayak orang mau pacaran gitu loh. Harus tanya jelasnya, arahnya kemana. Itu hak kalian gitu. Kalau di awal kalian tidak menanyakan, lalu kalian setelah masuk sudah tahu tapi tetap diam, nah itulah masalah ada di diri kalian sih gitu. Kan memang ada dua tipe manusia ya, yang berjuang atau di zona nyaman gitu. Tapi kalau di zona nyaman dengan perusahaan yang seperti ini sampai kapan gitu sih pertanyaannya. Mungkin itu yang kita bahas di siang ini ya. Jadi itu baru satu bab teman-teman, BPJS saja, belum yang lain-lain gitu. Satu bab. Masih banyak bab yang lain ya sebelum penutupan, tapi mungkin bab satunya ini perlu kayaknya udah dulu kali ya. Boleh karena satu bab ini tuh penjelasannya panjang. Aku yakin teman-teman ada pengalaman yang sama atau mungkin saat ini di perusahaan tersebut dan tidak berani. Teman-teman wajib tanyakan saja ke HRD gitu. Apalagi kalau mereka nggak ada sosialisasi. Kan fungsi HRD kan memperjuangkan hak karyawan dan tetap perusahaan juga gitu loh. Jadi seharusnya netral sebagai HRD gitu sih teman-teman. Iya, setuju sih. Tuh, Bliss Friend. Jadi seperti tadi Lia bilang, perjuangkan hak kalian sebagai karyawan. Dan kalaupun kalian ada pengalaman atau mungkin akan masuk kerja, untuk yang pertama kali mau bekerja barusan lulus kuliah nih gitu, kayak saya. Oh iya, situ kan 17 plus ya. Jadi bisa ini dijadikan masukan. Betul. Gitu. Bisa dijadikan masukan, pembelajaran, dan kalau mau tanya atau ada yang kurang jelas atau butuh lebih banyak lagi hal-hal seperti ini, boleh nanti kita bahas lagi. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ada tambahan silahkan, ada pertanyaan silahkan. Semuanya kita akan baca dan kita akan saring untuk nantinya kita bahas lagi ke depannya lebih banyak lagi ya. Okay. Makasih Li udah mau datang ngobrol. Pastinya ya untuk pekerjaan yang sekarang itu yang dipercayakan ke kamu sebagai HRD di perusahaan yang kata kamu red flag. Aku rasa itu adalah hal yang terbaik. Berarti kamu punya tanggung jawab yang besar di sini untuk kamu lakukan yang terbaik untuk mensupport perusahaan maupun
tim yang sudah terlalu nyaman atau Betul. mungkin terlalu khawatir dengan hal-hal yang seperti ini, tapi ada kamu pastinya lebih baik nggak ada yang sia-sia dari apa yang kamu perjuangkan, aku percaya itu. Ya. Selamat Oke. ya, Li. Oke. Oke, Bliss Friend, share juga pengalaman kalian. Kalau ada yang belum subscribe juga, silahkan tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan untuk konten-konten berikutnya. Sampai jumpa lagi Bliss Friend, selamat berlibur, selamat weekend, dan untuk semuanya sukses selalu di 2026 ini. Selamat siang. Bye semuanya.